Mari frater, waktu dan tempat telah disediakan. Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Boleh lebih kuat sedikit? Oke. Selamat malam semuanya. Baik, frater, baik. Oke, baik. Selamat Terima kasih, malam. Bu Minar. Terima kasih untuk kesempatan ini. Hari ini kita akan merenungkan tentang Maria sebagai teladan beriman. Izinkan saya untuk men-share screen. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan merenungkan tentang Maria sebagai teladan beriman atau teladan dalam iman. Di sini kita akan merenungkan secara khusus bagian yang berbicara tentang menyimpan segala perkara dalam hati. Ini diambil dari salah satu ayat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Namun sebelum kita merenungkan tentang tema ini, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak banyak informasi dalam kitab suci tentang Bunda Maria. Kita tahu bahwa Maria adalah seorang wanita sederhana dari Nazaret yang dilahirkan dari keluarga biasa, bukan dari keturunan imam atau raja. Namun kesederhanaan dan kesehajaan itu ternyata tidak menjadi alasan yang menghalangi Allah untuk datang kepadanya, untuk memilih dia dan menjadikan dia seorang wanita yang istimewa dengan menjadi seorang ibu bagi Yesus, yakni Allah yang akan menjadi manusia, yang terjadi dalam peristiwa imam yang agung, yakni peristiwa inkarnasi. Terpilihnya Maria sebagai ibu Tuhan tidak serta-merta menjanjikan Maria jauh atau tidak tersentuh godaan dan tantangan. Bahkan kita tahu bersama, sejak menjawab iya atas tawaran Allah dan mengandung dari Roh Kudus, kehidupan Bunda Maria tidak pernah lepas dari godaan dan tantangan yang mendukakan hati. Kita membayangkan bagaimana Bunda Maria mengandung tanpa seorang suami, dan jika saja hal itu diketahui umum, ia akan terancam, dirajam hingga mati. Tetapi syukurlah, Yosef adalah seorang pria yang sangat tulus hati, yang berhasil menjaga Maria. Tantangan dan godaan yang menimpa Bunda Maria bisa kita lihat dalam 7 duka cita Maria. Dia mendengarkan ramalan dari Simeon yang mengatakan bahwa jiwanya akan dibelah sebilah pedang, gambaran tentang penderitaan yang amat berat yang akan ditanggung oleh seorang wanita yang dipilih Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana pelarian Maria bersama Yesus ke Mesir dalam keadaan sebagai seorang wanita yang sedang mengandung. Juga kisah tentang Yesus yang tiba-tiba menghilang di bait Allah seperti yang kita dengarkan hari ini. Seorang wanita yang sangat mengasihi anaknya tidak akan bisa diam, tidak akan bisa tenang ketika anak yang dikasihinya, apalagi anak yang ditentukan sebagai Mesias, sebagai penyelamat, hilang tanpa kabar. Atau dalam bahasa modernnya, ghosting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada juga kisah yang sangat menarik tentang penderitaan Bunda Maria, terutama dalam tradisi yang berbicara tentang perjumpaannya dengan Yesus dalam peristiwa Jalan Salib. Kita membayangkan bagaimana Bunda Maria tetap bertahan menerima kehendak Allah, walaupun saat itu ia menyaksikan sendiri putranya menderita untuk satu kesalahan yang tidak dilakukannya. Ini membutuhkan sebuah hati yang kuat, yang teguh, iman yang besar bagi seorang manusia, apalagi bagi seorang ibu yang menyaksikan putranya menderita. Dia tidak meninggalkan jalan salib itu. Dia tetap mengikuti Yesus dan dengan caranya memberikan kekuatan agar putranya itu bisa menyelesaikan jalan salib itu. Kisah selanjutnya adalah tentang kematian Yesus di kayu salib. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang ibu melihat anaknya disiksa dan kemudian dibunuh. Kematian Yesus di kayu salib
mungkin akan merupakan satu kematian yang juga menjadi kematian bagi Bunda Maria. Karena relasi hati, relasi yang sangat dekat dengan Yesus, membuat Maria pun pasti merasakan kematian yang sama. Tetapi apapun itu yang terjadi, Maria tidak pernah meninggalkan Yesus. Lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Bagi saya, ini merupakan satu gambaran tentang penderitaan yang sangat berat bagi seorang ibu, terutama bagi Bunda Maria. Kita tahu bahwa lukisan Pieta yang menggambarkan tentang Maria yang memangku jenazah Yesus dengan tangisan dan air mata. Mungkin saja dalam peristiwa itu, ia mengingat kembali bagaimana ia memangku Yesus saat kecil, saat masih belum bisa melakukan apa-apa. Dan kini Yesus itu yang sama di pangkunya dan dia menangis. Dia merasakan penderitaan yang sangat berat. Pedang itu telah membelah jiwanya. Lalu kemudian jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Yesus pun dikuburkan dan merasakan kegelapan makam seperti kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, komunitas Love Praying Family yang terkasih dalam Kristus, banyak peristiwa sebenarnya yang bercerita tentang bagaimana Bunda Maria harus bertahan dalam iman terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya bersama Yesus dan Santo Yosef di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi mungkin ini tidak dicatat dalam kitab suci maupun dalam tradisi. Namun terhadap segala sesuatu yang terjadi, terhadap semua ini, Maria masih tetap beriman kepada Allah. Inilah satu poin penting yang harus menjadi pegangan kita dalam situasi saat ini. Dalam situasi terutama ketika dunia sedang dilanda virus corona. Ketika kematian bukan lagi menjadi berita yang asing. Setiap saat kita mendengarkan sirene berbunyi. Setiap saat kita diingatkan bahwa kematian kita begitu dekat. Kita diingatkan bahwa kehidupan itu begitu rapuh. Dan atas apa yang terjadi, apakah kita masih beriman kepada Allah? Salah satu hal yang menjadi rahasia dari berimannya Bunda Maria ada dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini, yakni dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51b. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Mari kita renungkan arti dari ungkapan ini. Save, menyimpan, dalam bahasa Inggris bisa berarti juga menyelamatkan. Kita selalu menyimpan sesuatu yang kita anggap berharga dan sangat kita sukai. Kita tidak ingin sesuatu itu hilang, sesuatu itu diambil orang atau berpindah kepada orang lain, karena sesuatu itu mungkin sangat berharga bagi kita. Iman pun dalam arti tertentu disimpan, dijaga, dipelihara. Dan sesuatu yang disimpan akan bertahan. Dan sesuatu yang tetap bertahan akan selamat. Kita tahu bahwa di dalam konsep hukum rimba, hanya yang bertahan yang selamat. Itu pun bisa kita artikan
dengan orang yang bertahan dalam iman, apapun situasinya, dialah yang akan selamat. Seperti dalam Injil Lukas dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lukas bab 24 ayat 13. Hati. Maria menyimpan segala sesuatu itu, segala perkara itu di dalam hatinya. Berbicara tentang kehendak Allah tidaklah selalu dapat dimengerti. Masih banyak rahasia, masih banyak misteri yang tidak bisa dipahami oleh akal budi manusia yang terbatas. Seperti bunyi ungkapan dari salah satu syair lagu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Atau dikatakan oleh seorang filsuf Blaise Pascal, hati memiliki alasan-alasan yang tidak dipahami oleh rasio. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, segala perkara itu bukanlah menjadi urusan dari akal budi dalam arti tertentu, tetapi dia harus disimpan di dalam hati, dipeluk dengan segala kerendahan hati dan kesabaran, dan dengan segala kepasrahan. Kita tidak bisa memaksakan akal budi untuk memahami segala sesuatu yang dikehendaki Allah, apalagi memperdebatkannya. Kita hanya bisa mendekatinya dengan keinginan hati, bukan dengan keributan rasio, dengan kata-kata. Maria sendiri berhadapan dengan kehendak Allah tidak banyak berkata-kata. Dia hanya mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Karena memang selamanya Allah tak akan dapat dipahami, namun selalu dapat dicintai. Sebagai penutup, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria adalah teladan dalam beriman. Dia adalah wanita yang terpuji di antara segala wanita karena dipilih Allah menjadi ibu Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Bunda Maria adalah seorang manusia biasa. Seperti kita, seperti aku, dan seperti kalian, seperti Bapak atau Ibu kita, seperti saudara-saudari kita, baik yang sedang sakit maupun yang sedang sehat. Seperti situasi saat ini, Bunda Maria bisa menjadi para perawat yang mungkin saat ini sedang berjuang antara menyelamatkan pasien yang sakit, juga menyelamatkan keluarganya sendiri, atau menyelamatkan dirinya sendiri. Maria bisa menjadi kita yang saat ini sedang bersedih karena kehilangan orang yang kita cintai, karena tidak bisa ada di samping orang yang kita kasihi ketika dia sedang menderita, sedang sakit. Maria bisa menjadi siapapun pada hari ini, dalam situasi apapun. Tetapi apakah kita benar-benar mau mengikuti teladan cara beriman Bunda Maria? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beriman bukanlah persoalan akal budi semata. Dalam hal tertentu, iman bisa dijelaskan dengan akal budi dan bisa dipahami, bisa dirumuskan dengan kata-kata. Tetapi dalam arti tertentu, iman membutuhkan keheningan, tidak membutuhkan kata-kata, tidak membutuhkan pemahaman, tidak membutuhkan penjelasan. Iman hanya membutuhkan hati yang terbuka kepada kehendak Allah. Seseorang yang beriman atau menjadi seorang Kristiani
tidak serta-merta dijauhkan dari godaan dan dari penderitaan. Kita tahu bahwa virus corona menyerang setiap orang, apapun agamanya, ataupun ketika dia tidak beragama. Entah itu orang yang baik atau orang yang sangat jahat, entah itu orang yang berguna atau orang yang sama sekali tidak berguna. Penderitaan menimpa setiap manusia, termasuk orang yang beriman. Kalau Maria saja yang terpilih di antara semua wanita oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan, tidak jauh dari penderitaan. Apalagi kita, manusia yang dalam arti tertentu ini tidaklah dipilih Tuhan. Maria menjadi ibu yang sangat bersuka cita, justru karena ia adalah ibu yang sangat berduka cita. Kita tahu bahwa pemahaman kita tentang penderitaan, tentang kegembiraan, hanya bisa kita pahami jika kita pun pernah mengalami apa artinya penderitaan. Orang yang paling banyak menderita adalah orang yang paling bisa menikmati kebahagiaan dengan sukacita yang besar. Maria adalah Mater Dolorosa, ibu yang berduka cita. Namun kemudian dia menjadi ibu yang berbahagia karena di dalam penderitaan yang dialaminya, di dalam keduka citaannya, dia tetap beriman. Dia tetap menyimpan imannya di dalam hati, tetap menjaga dan memelihara iman akan Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa itu. Dan pada akhirnya dia pun berbahagia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak berbeda dengan Maria, kita pun tidak mungkin jauh dari penderitaan. Maria bisa menjadi teladan yang baik bagi kita dalam beriman. Di situ kita mengerti bahwa iman bukan persoalan percaya saja, bukan persoalan melakukan kehendak Allah, bukan persoalan berbuat baik dengan orang lain, tetapi iman adalah bertahan sampai akhir di dalam kebaikan, di dalam percaya, di dalam setia. Hanya yang bertahan yang akan diselamatkan. Apapun yang terjadi, situasi kita saat ini, kita hanya bisa diselamatkan jika selamanya kita bertahan dalam percaya, bertahan dalam iman. Akhirnya kita bisa mengikuti apa yang dikatakan Bunda Maria, yakni berujar atau berbicara dengan lantang. Terjadilah padaku menurut kehendak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.